Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah kemarin mendongeng dengan boneka, saat ini Kak Yatno akan mempertunjukkan bagaimana praktek mendongeng dengan skema gambar. Jadi dalam satu dongeng, alurnya diwakili oleh gambar dan pendongeng akan menceritakan gambar itu berdasarkan alur. Jadi dongeng diceritakan melalui hubungan gambar satu dengan gambar yang lain, dan gambar itu mewakili alur dari sebuah cerita. Yuk, selamat menikmati. Jadi hujan yang sangat deras dan kemudian banjir dan terciptalah sebuah danau yang dimana masyarakat sekitar memberikan nama terhadap danau tersebut adalah Danau Toba, dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Jadi cerita ini apakah teman-teman bisa menarik kesimpulan atau pesan amanatnya? Ya, boleh. Amanatnya kita dan jangan menjadi anak yang rakus, harusnya tidak baik. Ya, apakah ada lagi? Kita jangan menjadi anak yang rakus, tamak atau nggak sabar. Ya, ada lagi? Amanatnya jangan makan bekal bapak perjalanan meskipun lapar. Ya, jadi kita tidak boleh mengingkari janji dan juga tidak boleh menjadi anak yang rakus dan tamak ya teman-teman. Sekian cerita hari ini, terima kasih. Itulah yang merupakan cerita dari Danau Toba dan Pulau Samosir. Mungkin dari teman-teman ada yang disampaikan untuk pesan moral. Boleh ini biar Oke, kalau menurut saya pesan moral yang dapat diambil itu kita harus menghormati orang tua dan taat kepada orang tua. Bisa benar. Kalau saya jangan mengingkari janji. Kalau saya kelak kalau kita punya anak kita harus mendidiknya agar tidak bangga sebagai insan. baik. Mungkin dari yang teman-teman sampaikan itu sangat jelas sekali. Yang dapat diambil dari cerita Toba dan Pulau Samosir ini, kita itu harus menjadi orang yang bijak dalam, sebagai orang tua kita harus bijak dalam mendidik anaknya, karena kita bijak apa si Samosir ini yang melakukan perbuatan salah terhadap orang tua. Tidak mau mendengarkan perkataan sulung dan bungsu. Kalau dia seharusnya ayah ini udah maafin saja si ibu, akhirnya ibu pun melaut lagi mencari ikan. Nah, saat marah tadi ayahnya bilang, biarkan saja ibumu mencari ikan sampai dia jadi ikan juga. Nah, tiba-tiba malam harinya ada mantin yang menyambar dan ada badai bilang. Nah, si ibu terombang-ambing di laut, hingga akhirnya si ibu pun tenggelam. Nah, saat tenggelam, si ibu ini sudah pasrah, kayak ya sudahlah kalau misalnya saya diambil Tuhan gitu. Tapi tiba-tiba keajaiban datang dan ibu memiliki ekor, jadilah ibu ini menjadi putri duyung. Nah, di tempat tinggalnya sulung sama bungsu ini mengkhawatirkan ibunya karena ibunya tidak kunjung pulang, dan malam harinya kemarin itu kan habis badai. Terus ibunya datang. Dia bilang, maafkan ibu ya nak, saya tetap bisa bertemu kalian, tapi ibu tidak bisa tinggal bersama kalian, kan harus tinggal sama ayah aja ya. Dan ayahnya melihat dan bersedih menyesal, kayak bilang seandainya aku tak terus marah kepada istriku, maka istriku juga tidak akan pergi ke laut dan menjadi seorang ikan duyung seperti itu. Jadi pesan moralnya adalah jangan jangan asal berkata. Terus kalau marah itu jangan lama-lama. Terus ini kan dia suami, tapi dia nggak mau cari
gara-gara dia marah hanya karena ikannya dimakan sama si bungsu. Jadi kan dia sama. Merak Johan yaitu suami pertama dari Putri Ning. Merak Johan berasal dari kerajaan Amora, yaitu kerajaan yang dikalahkan oleh Putri Ning. Putri Ning akhirnya menikah dengan Merak Johan di tahun 1059 Masehi sampai 1069 Masehi. Pada malam pertama dengan Putri Ning, Merak Johan merasa sangat bahagia karena istrinya yaitu wanita yang diidam-idamkan selama ini. Merak Johan pun akhirnya bermalam pertama dengan Putri Ning. Tidak sampai selesai malam pertamanya, tiba-tiba Merak Johan meninggal dunia dalam keadaan tubuhnya membiru. Setelah menikah dengan Merak Johan, akhirnya Putri Ning sadar, kenapa ya kok banyak suami saya yang meninggal. Putri Ning sadar diakibatkan karena alat vital dari Putri Ning terdapat racun yang sangat mematikan. Putri Ning akhirnya mengingat bahwa alat vital itu ditanam oleh neneknya. Neneknya Racun. Ya makan sama. iya, maksud saya racunnya ditanam oleh neneknya yang ke atas jauh di Cina. Neneknya khawatir karena Putri Ning tinggal jauh darinya, makanya neneknya menanam alat vital itu, menanam racun di alat vital Putri Ning. Sayangnya, sayuran mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini adalah warga karena perubahan musim yang sangat keras. Terus mereka akhirnya jatuh cinta. Nah, pada suatu hari si yang Dayasam ini melihat di kepalanya si Sangkuriang ada bekas panah. Dia pun menyadari bahwa Sangkuriang adalah anaknya. Lalu dia berkata bahwa mereka tidak bisa dilanjutkan karena mereka adalah keluarga. Sangkuriang pun tidak terima dan terus saja. Akhirnya Sangkuriang Dayasam mengenal sebuah permintaan yang membuatkan sebuah perahu yang sangat besar dalam waktu semalam sampai matahari terbit. Dayasam pun sampai di rumah dia berusaha menggagalkan rencana yang berkah dengan cara menyuruh ayam-ayam untuk masuk karena perahu ini dianggap gagal. Dia nggak bisa sampai akhirnya punya alasan untuk menolak Sangkuriang. Kalau Sangkuriang marah, perahu yang sudah dibuatnya sakit berat dan terjadi tangkuban. Dia pun kayak di sini ada yang tahu nggak satu orang dari cerita ini apa yang ada. Nah, ketika berdana, dia mencari bahwa kita berada di tepi danau tersebut. Dan dia jika kita memiliki sesuatu, maka harus mengungkapkan. Nah, lama-lama lagi jangan memendam sebuah kebenaran. Ya, seperti kata Kiai Pasir, yang punya pendapat lain. Kenapa bisa tidak melakukan apa-apa? Nah, akibat kemarahan tersebut untuk menyimpan telaga hingga beberapa putaran. Nah, mengetahui hal tersebut, Joko Lelung pun tahu bahwa orang tuanya sedang marah. Nah, kemudian Joko Lelung pun pertama, kemudian meminta pertolongan kepada Tuhan agar menenangkan kedua orang tuanya. Nah, orang tuanya yang menjelma menjadi naga ini tahu bahwa Joko Lelung itu sedang berdoa dan berusaha menenangkan kedua orang tuanya yang sedang marah. Nah, seketika orang tuanya pun merasa iba, kemudian amarahnya pun menurun hingga
Putaran tersebut menyebabkan suatu cekungan dalam sebuah danau, yakni Telaga Pasir yang sekarang sudah dinamakan Telaga Pasir atau Telaga Sarangan yang terletak di Kecamatan Pelausan, Labuhan, Jawa Timur. Nah, dari cerita legenda Telaga Pasir, ada yang tahu amanat dari cerita tersebut? Tahu nggak? Itu kita sebagai anak kita harus bisa apa ya, bisa berbakti kepada orang tua. Kayak orang tuanya itu jangan dididik terus, karena orang tuanya kan makin lama itu si Kiai Pasir itu meminta bantuan kepada penghuni gua. Nah itu termasuk sifat sirik dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah sifat sirik tersebut akhirnya berimbas Ada apa nih? Lalu apa pagi-pagi kamu sudah ini kancil dari kemarin temanku bilang dan kamu tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kalau begitu aku punya ide. Kancil bilang melakukan sesuatu kepada kelinci. Malamnya seperti biasa serigala kembali menjumpai tempat yang disimpan. Hari ini serigala sangat senang karena menemukan tempat yang berbeda daripada biasanya. Tanpa ia sadari, sebenarnya kantongan melainkan paprika yang dilakukan oleh kancil. Setelah menggunakan paprika tersebut beberapa menit kemudian serigala mulai merasa kegerasan dan ia mulai panik dan lari kesana kemari mencari air. Tapi sayangnya dia tidak menemukan air tersebut. Ia pun akhirnya menyerah dan duduk sambil merintih kegerasan. Tak berapa lama kancil dan waktunya. Kamu bagaimana rasanya memakan paprika serigala? Apakah enak? Serigala yang merasa tertahannya akulah yang mengganti tomat dari paprika agar kamu apa tidak mencuri lagi. Lalu serigala berkata, dia meminta maaf karena sudah mencuri milik kamu, milik kelinci. Setelah itu serigala berkata lagi, sebenarnya aku ingin makan tomat kamu, tomat banyak, pasti kamu juga tidak sadar kan kalau tomatnya murah. Tapi kalau seperti itu caranya, kamu minta saja padaku daripada mencuri. Aku lebih besar kalau misalnya kamu mencuri daripada kamu meminta padaku baik-baik. Ya maaf kelinci, lain kali aku tidak akan mencuri lagi. Setelah mereka berbaikan, kelinci memberikan salah satu tomatnya untuk meredakan pedas yang dirasakan oleh serigala. Saya, maka aku akan jadikan
Lampung ini oleh para penonton lagi seperti desa sebelumnya. Kali ini di Lampung ini lebih banyak pakai data dan desa ini mayoritas kebanyakan perempuan. Jadi kerajaan akhirnya pun Cinderella dan ibunya kembali ke kerajaan dan Cinderella pun saat besar menjadi raja di sana. Jadi dari cerita di sini, apakah ada yang bisa menceritakan apa pesan moralnya? Pesan moralnya jangan suka fitnah. Betul. Selain itu, mereka pun sangat kaget karena labu tersebut berisi sebongkah emas yang sangat banyak. Akhirnya ibunya pun meminta bawang merah untuk pergi ke hutan menemui nenek tersebut. Ketika bawang merah sampai di hutan dan bertemu nenek tersebut, selama seminggu itu kerjanya hanya bermalas-malasan. Akhirnya ketika ia hendak pulang, sang nenek memberi dua pilihan. Yang pertama labu yang sangat besar dan yang kedua labu yang kecil. Tentu saja bawang merah memiliki labu yang sangat besar. Dengan alasan labu yang besar memiliki banyak emas di dalamnya. Ketika ia hendak pulang, ia mengusir bawang putih karena tidak ingin emasnya dibagi-bagi. Akhirnya, ketika ia membuka labu tersebut, ternyata labu tersebut berisi serangga-serangga menyeramkan, ular dan lain sebagainya. Akhirnya ular-ular tersebut memangsa bawang merah dan juga ibunya. Kamar. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil, kita petik dari cerita bawang merah dan bawang putih? Jangan jadi orang serakah. Terus ada lagi? Iya benar. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun, apalagi itu keluarga kita sendiri.
berniat untuk mencari kayu bakar. Setelah mencari kayu bakar, dia kembali ke rumahnya, tetapi dia terkejut karena ikan yang di dalam botol hilang, melainkan diganti oleh beberapa koin emas. Tak berapa lama, muncullah seorang perempuan yang sangat cantik yang berkata, "Aku adalah jelmaan ikan tersebut." Biji ajaib karena bisa membantu untuk kabur dari imigrasi. Pas kembali ke rumah tiba-tiba balik ke rumah Ke sebuah sungai. Sungai itu kecil. Dia sampai tiba-tiba berubah menjadi ikan. Ini berjalannya waktu datang dengan bergembira. Ada itu datang seperti angin, petir, dan hujan. Dia menyambut usaha sekitaran sungai yang dia berkata, padahal mereka itu diajari satu. Lalu setelah itu Pro Jokowi itu berkata, mereka semua telah kabur karena ayahku sendiri Pak Begini telah mati. Setelah itu negara ini pun apa yang mendata dan saat tiba-tiba kakinya berubah menjadi batu dan secara berangsur-angsur merangkak hingga ke seluruh tubuhnya. Dia menangis ketakutan karena terkejut tiba-tiba tubuhnya berubah. Ibu yang merasa bahwa doanya tidak terkabulkan mulai menangis karena dia tidak menyangka bahwa doanya dikabulkan. Dia merasa menyesal, merasa bersalah karena telah mendoakan anaknya seperti itu. aku sudah merasakan sakit hati. Mampu menggigit ekor buaya hingga bengkok. Kemudian dari persoalan itu Sura kalah dengan daya dan kembali ke wilayah Kauban dan wilayah berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Dan inilah merupakan asal-usul dinamakannya Kota Surabaya. Sura di bahasa Jawa mengandung arti ringan atau dan dibaca. Kemudian dari Ceritanya ditolak oleh Sri Tanjung. Lalu ketika Patih Sidoarjo sudah kembali ke kerajaan, Patih merasa marah karena merasa dikhianati oleh istrinya. Lalu Patih menyerang Sri Tanjung di sungai yang berbatasan. Akhirnya mereka berdua pun hidup tanpa tekanan dari seorang raksasa tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berusaha karena kita sudah menikah cukup lama tapi belum mempunyai omongan. Padahal saya sudah tua dan sebentar lagi saya akan menanggalkan jabatan saya. Oleh karena itu saya masih bisa semangat menanggapi. Dan suamiku merasa khawatir lagi. Tidak apa-apa semanti. Oleh karena itu aku meminta izin kepadamu untuk memiliki seorang permaisuri lagi. Dia tidak khawatir. Sebuah
Audio Jungle. Audio Jungle.